Pagi semuanya teman-teman, yang puasa silahkan lanjut puasa. Kebetulan saya tidak puasa ya hari ini. Nah, oke. Di sini mau saya berbagi sama teman-teman mengenai barang-barang yang dikirim melalui ekspedisi yang akhir-akhir ini mencuat di beranda media sosial tentang biaya tarif tambahan dari bea cukai ya. Nah, semalam saya kisaran jam setengah 10 malam waktu Hong Kong mengadakan meeting dengan bea cukai Juanda, Semarang, Tanjung Perak, dan bahkan beberapa dari staf bea cukai lainnya termasuk pimpinannya membahas masalah tentang bea cukai dan barang-barang bawaan serta barang paketan ya, yang sesuai teman-teman alami atau teman-teman yang saat ini menjadi sebuah sesuatu pertanyaan yang sampai hari ini teman-teman masih saja sama dengan pandangan yang sama, dengan menghujani hujatan kepada bea cukai. Semuanya sebenarnya sudah kita jelaskan. Tetapi saya tidak bisa meminta teman-teman untuk setuju. Karena apa? Karena teman-teman lebih melihat sebuah informasi dari short video yang ada di TikTok atau konten-konten yang mana menggiring kalian hanya untuk sebuah pemahaman yang salah. Ya. Jadi di sini saya harapkan penjelasan saya nanti bisa diterima. Well, yang pertama, perlu diketahui sebenarnya di Indonesia itu sudah sangat lunak. Ya, sangat lunak jika kita membandingkan dengan negara lain. Ya, jika kita membandingkan dengan negara lain, baik dari barang bawaan maupun barang kiriman. Nah, sementara barang kiriman ada dua. Satu melalui pos, dua melalui jasa paket atau agen paketan. Contohnya yang ada di Hong Kong, JPK, Bilibala, Ergol, banyak ya kan. Kalian bisa memilih menggunakan mana saja. Ya, itu hak masing-masing dengan harga yang sesuai kantong kalian, ya kan? Nah, di sini semua agen-agen yang ada di Hong Kong ini memiliki jasa paket titipan yang ada di Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan ini harus mempunyai izin atau list dengan bea cukai. Karena semua barang harus melalui pemeriksaan bea cukai. Itu benar. Baik dari pos maupun dari kontainer yang dari laut, ya kan? Nah, sementara untuk yang dari pos itu berbeda. Karena yang dari pos ada pilihan IMS, DHL, UPS, ya kan? Nah, kalau Anda menggunakan pos, IMS, UPS, DHL, ini biasanya jasanya sama, nama perusahaannya sama sampai di Indonesia. Ya, sama. Dan apa yang Anda kirimkan itu semua sudah mendapatkan rincian jelas dan ditagih oleh pihak yang di Indonesia. Kalau Anda menggunakan pos itu EMS, maka pihak Pos Indonesia yang akan memberikan rincian dan tagihan kepada Anda atau penerima. Ini bukan untuk pengirim, tapi untuk penerima. Ya. Jelas ya? Kalau DHL yang akan memberikan tagihan kepada Anda. Tetapi di saat DHL ini berbeda, kalau pos kan juga berbeda nih, ya. Pos artinya teman-teman dikirimi tagihan melalui nomor yang bisa dihubungi, ya. Jadi di sini apa Mbak Wiwin Andriani? Komenku koyo radio rusak maksudnya ya. Ya, jadi di sini begini ya. Kalau nanti sama pihak DHL itu beda lagi. Jadi DHL Express akan memberikan Anda tagihan juga sama. Tapi kalau melalui udara itu perusahaannya sama. Yang berbeda adalah perusahaan dari jasa paket yang melalui laut.
Nah, teman-teman kebanyakan yang di Hong Kong, yang kalian pakai jasa paket baik Bilibala, JPK, itu semuanya adalah melalui laut, ya, melalui laut. Dan mereka sudah mempunyai partner yang ada di Indonesia, yang seharusnya partner tersebut memiliki izin sudah dibuka. Yang membuka adalah jasa paket titipan atau JPT yang tadi pagi, yang tadi malam saya share ya, atau JPT, jasa paket titipan yang di Indonesia untuk dicek secara fisik. Itu sudah dibuka, teman-teman. Jadi dicek secara fisik. Kemudian ditutup. Selanjutnya pihak jasa paket mengerjakan dokumentasinya, clearance-nya sudah melalui bea cukai. Jadi tidak semua kotak itu benar-benar, artinya cek itu random, seperti yang disampaikan oleh Faisal. Sama, ceknya itu random. Jadi tidak semua satu kontainer itu dibuka semua, tidak. Ya. Tidak semua per dus dibuka, tidak. Nah, kalau ternyata barang Anda memang ada yang terkena bea cukai, itu tagihannya pun jelas. Jadi kalau memang iya, tagihannya jelas. Nah, sebenarnya biaya bea cukai ini siapa sih yang bayar? Lah, ini kan yang saat ini terjadi. Oke, bea cukai ini awalnya adalah pembayaran harus diselesaikan oleh JPT, jasa paket titipan yang ada di Indonesia. Jadi yang mengurusi, kalau nggak diselesaikan, barang Anda tidak bisa keluar dong. Ya, nah masalahnya Anda sebagai konsumen, Anda tidak berhubungan langsung dengan JPT yang di Indonesia. Begitu juga JPT yang di Indonesia tidak kenal Anda. Jadi mereka menginformasikannya secara otomatis melalui yang di Hong Kong. Ya kan? Melalui yang di Hong Kong. Berdasarkan catatan pembayaran bea cukai yang sudah ditentukan. Bisa dipahami, ya. Jadi JPT, kalau JPT-nya ini memang JPT-nya terdaftar, ya diurusi. Tapi kalau JPT-nya tidak terdaftar, biasanya maksudnya hanya nitip, kadang JPT-nya tidak mau mengurus. Nah, kalau tidak mau mengurus, atau JPT yang dari agen ke subagen ini akan memakan waktu untuk pengurusannya, karena dia pasti akan ayal-ayalan toh. Wis mesti ayal-ayalan, ini barangnya sopo, barangmu, barangnya kae. Ini perusahaanmu, ini perusahaan dia, ini titipan kamu, titipan dia. Disitulah yang akan memakan waktu. Kenapa? Setiap kali teman-teman estimasi pengiriman tidak sama. Kalau kalian tanya, masih di bea cukai, Mbak? Masih di bea cukai. Ya karena mereka tidak menyelesaikan ini loh. Karena mereka tidak menyelesaikan yang seharusnya diselesaikan. Nah, sementara teman-teman yang terbuai kenyamanan dari kemarin, padahal sebenarnya peraturan ini sudah lama diterapkan, tetapi karena teman-teman ini kalau disosialisasikan memilih short video yang hanya sepetak saja, kemudian mengasumsikan bahwa semuanya seperti itu, di sini menjadi masalah besar hari ini. Jadi pembatasan barang paketan itu sama, udara maupun laut. Penghitungannya kalau melebihi $3 USD sampai 1.500 USD, yang dibebaskan hanya yang $3 USD, Mbak. Selebihnya kalau dihitung keseluruhan sampai 1.500 USD, Anda dikenai PPN dan bea masuk. Ini pasti. Tetapi penghitungannya itu dihitung dari jumlah dan harga barang kalian. Meskipun itu barang bekas.
Jadi jangan menyatakan bahwa barang saya bukan barang baru, ya, baju saya bukan baju baru. Tetapi standar untuk pabean itu memiliki standarnya. Semua negara itu memiliki standarnya, bagian custom check itu memiliki standarnya. Ya, jadi harap dipahami. Nah, mungkin di yang terdahulu ada kan pihak bea cukai yang bikin video, masih ingat dia menyatakan justru kalau Mbak kirim barang bekas nggak boleh. Karena kenapa? Sebenarnya justru barang bekas inilah yang menjadikan kendala, kesusahan bagi pihak bea cukai atau pihak Menteri Perdagangan menentukan nilainya. Sementara kalau dinilai dengan harga standarnya yang dimiliki bea cukai, otomatis teman-teman nggak akan setuju dong. Ya kan? Nggak akan setuju dong. Ini kan bukan barang baru, Pak. Kenapa standar harganya sesuai barang baru? Kalian pasti akan seperti itu. Namun demikian masih diberi kelonggaran. Namun demikian Anda masih diberi pemahaman bahwa batasnya sekian. Jadi nilai pajak, nilai barang yang sudah nanti ditentukan, dihitung kalkulatornya, itu kembali lagi kepada jumlah barang Anda, dinilai dari segi kewajaran, ya. Sepatu. Untuk buku, kemarin ada yang bertanya kalau buku bagaimana Mbak Kontreng? Buku ada pengecualian. Kalau buku yang Anda kirimkan, buku tentang ilmu pengetahuan, itu dinolkan. Tetapi kalau yang Anda kirimkan adalah buku komersil seperti majalah, novel, ya, terus buku-buku yang bersifat komersil ini masih ada bea masuknya. Jadi masih ada PPN-nya kan. Sesuatu yang bersifat komersil bisa diperjualbelikan meskipun itu barang second. Ingat, barang second bisa diperjualbelikan loh ya. Itu akan dikenai pajak, itu akan dikenai bea masuk, itu akan dikenai tagihan negara. Ya. Itu namanya tagihan terhutang. Dan teman-teman yang menggunakan jasa paket itu kalau tagihan disampaikan oleh jasa paket Anda itu harusnya berupa rupiah, bukan berupa dolar. Dan kalau jasa paket Anda memberitahukan isinya, itu sudah benar. Berbeda kalau jasa paket Anda tidak memberitahukan isinya, langsung menyatakan Anda terkena bea cukai, harap ditransfer dengan sekian dolar. Itu Anda wajib mempertanyakan. Yang saya ambil saat ini adalah JPK. JPK sangat bagus ya. Saya lihat sangat bagus. Beliau mampu menunjukkan barang-barang yang terdeteksi atau dikenakan pajak. Dan itu berupa tagihan dan berbahasa Indonesia. Ya, jadi ada rupiahnya. Itu JPK yang saya lihat. Dari sekian banyak. Tapi untuk Bilibala itu sekedar SMS pemberitahuan barang Anda terkena bea cukai, harap ditransfer sekian, kalau enggak barang Anda tidak dikirim. Nah, ini sudah mengarah ke ancaman. Kebanyakan kan demikian yang dialami teman-teman. Nah, jadi harap jeli. Bea cukai penagihan benar adanya, tetapi itu ditalangi dahulu oleh JPT yang ada di Indonesia. Karena kalau JPT yang di Indonesia tidak menyelesaikan, secara otomatis barang Anda susah untuk dirilis atau bahkan tidak bisa dirilis. Disitulah terjadinya kehilangan nantinya. Lanjut, setelah penyelesaian dokumen oleh Bea Cukai dan JPT, maka barang Anda dikeluarkan dan disortir untuk didistribusikan. Pendistribusiannya di sini kembali lagi kepada pihak jasa paket titipan Anda.
akan disortir ke daerah masing-masing. Ya, disortir ke daerah masing-masing. Di masa pensortiran ini secara otomatis saya kurang tahu apakah dibuka atau tidak oleh kurirnya, ataukah dibuka atau tidak oleh petugasnya, kita tidak tahu. Jadi kalau teman-teman menyatakan wis bayar bea cukai larang, barangku hilang, ini bukan bea cukai Mbak yang mengambil. Jadi itu semua dilakukan setelah keluar dari ruang bea cukai. Ya, bisa ya dipahami. Nah, jadi di sini yang memang selama ini menjadi masalah buat teman-teman. Satu lagi, untuk masalah yang saat ini booming, kalian gaung-gaungkan di bandara maupun di paketan, itu tidak benar, ya. Untuk yang di sini, kalau kalian diminta mengirimkan sejumlah uang oleh pihak yang di sini dengan ancaman dan ternyata barang kalian hilang, ini klaimnya bagaimana? Anda harusnya meminta KJRI, dan ini KJRI Hongkong wajib memfasilitasi karena ini terjadinya di Hongkong. Anda diminta mengirim adalah transfer di Hongkong dengan hanya alasan bea cukai tanpa rincian jelas. Tetapi kenyataannya barang Anda hilang. Ini Anda lapornya ke KJRI melalui bea cukai dan konsul kepolisian. Dan ini harusnya bisa diselesaikan di Hongkong karena Anda transfer di Hongkong, yang meminta juga perusahaan di Hongkong. Dengan tanpa detail, pemberitahuan detail. Yang dengan tanpa pemberitahuan detail loh ya. Kalau yang sudah ada pemberitahuan detail dan kalian bisa cek di websitenya bea cukai, kalian tidak boleh komplain. Tapi itu akan ada selisih, beberapa selisih adalah cruise naik turunnya cruise nanti. Jadi di sini yang kemarin banyak kan teman-teman, Mbak aku JPK ditarik 50 dolar karena disesuaikan cruise-nya. Nah, ini yang saya ambil contoh ya. Jadi kalau teman-teman, kalau di bandara ini ada yang baru. Kalau di bandara ada yang baru ya. Untuk bandara sejak 13 Maret 2023 yang perlu diperhatikan teman-teman, barang bawaan saat Anda mengisi ECD itu akan menjadi satu perhitungan semuanya. Ya, jadi hati-hati. Terus barang yang dilarang itu yang mana? Yang kalian page kedua setelah ECD, jenis barang apa itu kalau Anda tik yes, berarti Anda akan mengalami pemeriksaan. Kalau Anda tik no, ya tidak. Terus kemarin ada yang bertanya, Mbak Kontreng bawa buah bagaimana? Perlu diketahui, ada beberapa negara yang melarang warganya atau melarang siapapun membawa makanan, jenis makanan ke negara mereka. Karena mereka concernnya urusannya sama Menteri Kesehatan. Nah, masih ingat ya kalau tidak salah, beberapa tahun lalu negara kita memberlakukan ini. Menuai protes. Ya, ada kan kita, kalau kita mau mengingat lagi, 2018 gencarnya bea cukai mensosialisasikan tentang video di mana pelarangan membawa buah segar, ya, orange dibuang, nggak boleh. Kalian pemikirannya adalah kenapa sih sejahat itu saya beli sendiri. Nah, padahal concern pemerintah adalah ditakutkan jika barang-barang ini mengandung sesuatu. Kenapa akhirnya Anda kalau Mbak mau dimakan aja di situ, jangan dibawa keluar. Karena memang seperti itu peraturan. Ya, ada negara seperti itu adalah Australia. Jadi semalam mereka memberikan sharing yang luar biasa. Kalau di Australia Mbak Kontreng itu nggak boleh sama sekali, langsung dibuang. Nah, sementara untuk membawa buah ini Indonesia masih menggunakan nurani. Yang artinya apa? Artinya teman-teman ini diberi batas kewajaran. Dalam artian, lah munggawa ya nggak kaya wong bakul, tidak seperti Anda komersilkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda membawanya seperti dikomersilkan secara otomatis, Anda harus clearance claim. Jadi Anda benar-benar harus mengikuti prosedurnya. Dan petugas bea cukai hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Sementara kita sebagai warga negara juga wajib tahu diri, barang apa sih sampai tak gowo? Cek tak sih? Itu kan kita yang tahu. Meskipun itu uang Anda sendiri yang beli, ya kan? Terus kemarin ada mbaknya yang bilang, Mbak aku lo bawa coklat aku suruh bayar 4 juta. Ini mungkin yang Mbak nggak paham.
coklat, sekedar coklat, kalau batasnya melebihi kewajaran yang Anda makan sendiri, Anda pasti harus membayar, ya. Jadi ya itu tadi Ciplu, karena partner yang di Indonesia tidak sama dengan yang di sini. Piye sih bocah iki? Ya tidak sama, karena ya nunut itu tadi loh. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Nah, sementara yang di Indonesia kan nggak kenal sama yang punya, yang pengirimnya. Yang kenal sama pengirimnya kan yang di Hong Kong. Otomatis yang menghubungi ya yang di Hong Kong lah. Masa kon baleni maneh? Nah, jadi teman-teman sendiri juga wajib tahu. Nah, kemarin kan ada nih yang bertanya di inbox bahwa bagaimana kalau barang saya disita di bandara. Barang disita di bandara itu karena Anda memang uji nyali. Ya, uji nyali sebenarnya tidak, mereka mempunyai hak loh ya. Kalau kalian tidak mengikuti prosedur peraturan, kecuali kalian sudah mengikuti prosedur peraturan tapi kalian diangel-angel, itu beda lagi, Mbak. Terus untuk pendaftaran IMEI, barusan ada yang update ya. Semua barengan koncoku HP ini kon bayar. Perlu dicatat. Sekarang Bea Cukai sudah memiliki scanner harga untuk HP. Jadi kalau kalian pulang bawa HP, tolong sediakan invoice-nya atau kwitansi pembeliannya. Jadi biar teman-teman nanti mudah argumennya. Karena kalau ternyata saat di-scan barang Anda ini merah, artinya Anda memerlukan penyelesaian atau pemeriksaan lebih lanjut. Jadi Anda dibawa ke penyelesaian barang IMEI nantinya. Di sana Anda akan dilihat kondisi barang Anda. Bener nggak sih barang ini baru berapa lama? Nah, pembuktian Anda makainya berapa lama kan dari Anda pembelian, Mbak. Ya toh? Kalau ternyata barang pemberian bagaimana? Jangan, nah ini ada tambahan. Kalau bisa jangan sampai barang pemberian. Karena justru barang pemberian ini susah. Karena negara kita sekarang sedang menerapkan itu kalau bisa barang personal kalian. Benar-benar milik kalian. Ini untuk keamanan. Kalau kalian dikasih orang. Sekarang saya tanya, kalian kenal di bandara. Dikasih orang dititipi barang. Kalian nggak tahu isinya apa. Ternyata sabu-sabu bagaimana? Pernah nggak terpikir seperti itu? Nah, jadi peraturan-peraturan ini diterapkan demi keamanan kalian sendiri. Jadi dipastikan itu personal belonging dan ada invoice-nya dari kalian. Jadi harap dicatat ya. Terus selanjutnya stop kalian itu share sesuatu yang pendek yang notabene kalian tidak punya berdasar. Kalian hanya akan memperkeruh suasana, membuat orang lain panik yang sebenarnya tidak sehoror yang kalian bayangkan. Jadi boleh membawa oleh-oleh, boleh membawa buah, boleh membeli apapun yang kalian suka, tapi batasan itu ada. Bisa toh dipahami? Kenyataannya di Indonesia semua ada. Kenapa sih kalian harus membawa dari luar negeri? Tapi tidak ada yang bisa melarang Anda, karena itu hak setiap individu. Jadi sekali lagi bedakan, pahami ya. Saya tidak mau teman-teman itu mengarah hanya merasa terdolimi, minta dilayani, tapi sebenarnya kita juga menyampah di rumah sendiri. Ya, sekali lagi harap dicatat dan nanti akan saya tulis lebih lengkap juga selain video ini, dan video ini akan saya masukkan di YouTube nantinya. Dan hari ini kita ada meeting dengan Bea Cukai Pusat. Dan kedepannya saya juga akan live dengan Bea Cukai Juanda untuk publik. Kalian bisa tanya jawab di sana, tetapi saya harapkan bertanyanya yang cerdas ya. Jangan bertanya pura-pura untuk mencari masalah atau onar. Karena logika Anda, kalau Anda bertanya mencari onar, itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Yang Anda dapat hanya apa? Tepuk tangan, terlihat bodohnya sendiri. Terima kasih.